Oktober ya, bulan Oktober teman-teman ya, bulan ke-10, bulan dimana kita belajar melepaskan, belajar mengawali sesuatu hal yang baru, dan belajar untuk menyeimbangkan diri dari segala aspek ya. Ayo barengan sama Oracle Card Indonesia Channel, yuk kita awali segala sesuatunya supaya baru dan supaya semuanya seimbang berjalannya, oke? Still in this channel, Oracle Card Indonesia Channel, remember for we subscribe, like, and giving a positive comment, so we play with a beautiful word for you. Oke ya, kali kita bacakan terlebih dahulu untuk Aries ya. Untuk teman-teman Aries kita akan bacakan apa sih yang terjadi di bulan Oktober dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut ya. Kita mulai terlebih dahulu. Kita pakai kartu yang ini dulu ya teman-teman ya. Oke ya, teman-teman ya, fokus untuk teman-teman Aries di bulan Oktober. Aries di bulan Oktober. Alright ya. Oke, satu kartu teman-teman. Oke, and then alright. Oke. Teman-teman Aries ya untuk bulan Oktober. Alright. Yes. Oke, kita mulai terlebih dahulu ya teman-teman. Kita buka satu persatu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Oke, teman-teman ya, di bulan Oktober ini entah kenapa ya, ini untuk teman-teman ya, untuk menyembuhkan diri ini gampang banget di bulan ini ya. Jadi kalau misalkan pada saat ini, di bulan ini, atau pada saat di akhir September ini ya, teman-teman berada di satu kondisi di mana masih merasa yang namanya kecewa, marah, jengkel, benci, ataupun perasaan-perasaan tersebut lah ya, yang kurang baik ya, maka ini adalah sebenarnya bulan yang tepat banget untuk teman-teman bisa menyembuhkan dirinya teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara belajar untuk memaafkan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang masih belum yang masih belum bisa kita lepaskan ya, ini adalah saat yang tepat untuk teman-teman belajar untuk melepaskan dan memberikan kesempatan ya kepada diri kita untuk memaafkan segala sesuatunya, bukan untuk orang lain teman-teman ya. Memaafkan ini bukan untuk kebaikan orang lain, tapi memaafkan ini untuk kebaikan dirinya kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya di bulan Oktober ini ada apakah lagi gitu ya, ada apakah gerangan ya. Selain memaafkan ya teman-teman ya, di bulan ini teman-teman juga bagus banget untuk melakukan detoksifikasi teman-teman, pembersihan dalam tubuh fisik, tubuh pikiran, dan tubuh jiwanya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman Aries ya, ayo bersihkan diri dari dari mental block yang teman-teman punya gitu kan, dari trauma-trauma yang selama ini menghantui teman-teman, emosi-emosi negatif yang juga masih ya nyantol sampai saat ini gitu kan ya. Karena kalau misalkan kita nggak bersihkan yang nyantol-nyantol ini ya, maka ini akan membuat secara automatically ya tubuh fisik kita jadi sakit ikutan ya, tubuh pikirannya sakit, tubuh fisiknya juga jadi ikutan sakit. Contoh kalau misalkan teman-teman ya beban kerja banget gitu kan, dia harus jadi tulang punggung keluarga gitu. Nah, coba deh cek ya, pasti sering banget yang namanya pundak gitu kan ya, pundak, terus habis gitu punggungnya teman-teman bahkan gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan pikiran tentang uang banget gitu kan ya, yang benar-benar merasa kesulitan akan keuangan ya, ini pasti sampai pinggang sakitnya teman-teman ya. Entah kenapa ada aja sakitnya ya, kaku-kaku sampai menjalar sampai ke pinggang, sampai sakit banget. Nah, ini kalau memang yang benar-benar udah ini banget gitu ya, benar-benar
bener-bener banget gitu ya, bener-bener sakit ya, beneran gitu, akan jadi sakit fisik. Nah seperti itu, ayo lakukan ya, lakukan detoksifikasi, lakukan pembersihan dalam tubuh fisiknya teman-teman ya. Ini adalah hal yang baik teman-teman ya, belajar memaafkan, belajar untuk merilis ya kan, merilis hal-hal atau trauma-trauma yang ada ya, emosi-emosi negatif dalam dirinya teman-teman hari ini ya. Oke ya. Alright, dan yang selanjutnya ini Eternal Now ya teman-teman ya. Eternal Now ini bercerita tentang apakah ya masih sama ya, kita bicara tiga-tiganya ini adalah tentang kebanyakan hal-hal yang sudah berlalu teman-teman ya. Ini adalah proses ketika kita ingin atau sesegera mungkin ya, dihimbau malah ya untuk memaafkan. Lalu ini adalah proses pembersihan diri dari trauma-trauma yang selama ini melingkupi teman-teman gitu kan ya. Dan ini adalah sering kali ya kita itu benar-benar hidup di masa lalu kita, pikiran kita selalu nyangkut di masa lalu gitu kan, dengan perasaan-perasaan sakit kita, marah kita, kecewa kita, merasa dikhianatinya kita gitu kan di masa lalu, atau bahkan ya orang-orang yang sibuk dengan masa lalu dan orang-orang yang sibuk dengan masa depan. Wah ya, dengan ketidakpastiannya seringkali kita kayak misal buang-buang waktu banget gitu kan buat mikir tentang masa lalunya kita, dan buat mikir tentang masa depannya kita yang gak pasti. Itu buang-buang waktu loh teman-teman loh, buang-buang energi juga ya. hidup dengan kesakitan di masa lalu, dengan pikiran sakit di masa lalu, dan hidup dengan ketidakpastian, kecemasan, ketakutan, kewaswasan di masa depan. Kita nggak bisa gitu kan ya, kita nggak bisa ngontrol masa depan menjadi seperti apa maunya kita. That's right, itu bener-bener nggak bisa. Tapi kita bisa melakukan yang terbaik untuk saat ini ya. Kita nggak bisa yang namanya mengulang waktu ya untuk kembali di masa lalu, atau menyesali hal yang sudah berlalu, itu nggak bisa. Itu juga buang-buang energi banget teman-teman ya. Jadi hidup di masa lalu dan tenggelam di dalamnya hanya akan semakin membuat teman-teman nggak akan pernah maju dalam hidup ya. Karena apa? Karena kalau misalkan ini pernah nggak ketemu sama orang yang selalu bawa masa lalu, dulu dan dulu gitu ya, atau besok aku mau begini, besok dan besok gitu, tapi nggak ada yang dilakuin sama sekali gitu ya. Ya teman-teman ya, hidup di masa depan juga hanya akan membuat teman-teman jadi khawatir, cemas, frustasi gitu kan, akhirnya takut berlebihan, parno gitu kan. Nah malah jadi kayak begitu ya. Jadi ayo hidup di masa sekarang ya, nikmati hidup saat ini saja ya, karena dengan begitu kita bakalan bisa maju dalam kehidupan kita dan kita nggak kehilangan momen ya. Belajar memaafkan, belajar untuk melepaskan dengan pembersihan ya teman-teman ya, trauma-trauma, mental blocknya teman-teman ya, rasa sakitnya teman-teman, your pain gitu kan, dan hidup di masa sekarang, nikmati masa sekarang ya, jangan sibuk hidup di masa lalu ataupun hidup di masa depan. Oke ya teman-teman ya. Alright, yang selanjutnya di bulan Oktober ini ya. Oke, apa sih yang perlu dilakukan ya? Right, wah. Di bulan Oktober ini ya teman-teman ya, ada energi dari Pisces yang dinaungi oleh Neptune ya, which is ini berhubungan dengan hal-hal yang bersifat spiritual ya, intuisi dan sebagainya. Nah ini saran untuk teman-teman ya, jangan sibuk dengan hal-hal di luar dirinya teman-teman ya kan, tapi sibuklah untuk membenahi apa yang ada di dalam dirinya teman-teman. Buat perubahan-perubahan dalam diri, jangan sibuk membenahi yang di luar diri ya, karena itu adalah sesuatu hal yang gak mungkin kalau misalkan kita sibuk membenahi di luar diri kita. Susah teman-teman ya, susah dan bikin menderita lagi ya. Ya belajar juga untuk lebih terbuka teman-teman ya, belajar untuk mengekspresikan perasaannya teman-teman, lebih terbuka lagi, artinya bukan lalu jadi vulgar gitu, bukan ya, tapi lebih lebih bisa jadi mengakui perasaannya teman-teman. Jangan nanti bilang suka gitu kan, tapi ternyata end up-nya nggak suka gitu ya, bilangnya cinta tapi ternyata nggak cinta. Nah ini ya, ayo terbuka yuk. Sesuatu hal yang dimulai dari keterbukaan ini akan menghasilkan sesuatu hal yang baik ya. Oke. Fokus ke transformasi dalam dirinya teman-teman, benahi yang berantakan dalam diri ini. Ini adalah kartu yang semuanya komit ya, sama banget nih teman-teman, dia semua masuk ke dalam dirinya teman-teman ya bulan ini teman-teman ya. Oke. Selanjutnya
Di bulan Oktober ini juga teman-teman ya dinaungi juga oleh Jupiter ya, di which is Jupiter ini adalah keberuntungan dan pertumbuhan, planet keberuntungan dan planet pertumbuhan ya. Juga berkaitan dengan perjalanan jarak jauh ya, lalu ada juga hal-hal yang berkaitan dengan knowledge ya. Jadi kalaupun ini ada satu hal yang harus dilakukan dan harus pergi gitu kan ya, ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya adalah untuk pengembangan dirinya teman-teman. Artinya pekerjaan juga bisa gitu, atau sekolah juga bisa ya, yang keluar kota atau keluar dari lingkungan teman-teman selama ini juga bisa ya. Oke. Ini bisa, dan ini juga indikasi ke namanya hal-hal ya, dimana ketika kita jatuh ya kan, teman-teman diingatkan buat jangan pernah kehilangan harapan ya, dan juga jangan pernah kehilangan keberanian ya. Karena apa? Karena percaya deh teman-teman, yang namanya kehidupan manusia itu ada yang namanya up and down ya, pernah jatuh lalu bangkit lagi juga pernah gitu. Jadi semua orang pasti juga mengalami hal seperti itu. Jadi jangan kehilangan harapan pada saat teman-teman jatuh ya, jangan kehilangan keberanian, jangan kehilangan harapan juga. Toh ya nanti ada masanya, ada waktunya, jika kalau emang sudah saatnya kita bangkit ya pasti juga akan kita bangkit ya teman-teman ya. Dan juga pada saat di atas ya, pada saat kita sedang berkecukupan, enak gitu kan ya, jangan sombong ya, belajar untuk rendah hati dan berpandangan jauh ke depan ya teman-teman ya. Oke. Yang selanjutnya adalah kartu power ya, kartu yang dinaungi oleh Mars ya. Bulan yang penuh energi sebenarnya ya kan, agresivitas juga teman-teman ya, dan juga teman-teman saking agresifnya teman-teman juga mesti belajar untuk mengontrol emosi ya, belajar untuk kontrol emosinya teman-teman ya, perasaan juga teman-teman, sabar juga penting banget, dan belajar semua hal nggak bisa yang namanya maunya kita gitu kan ya, kita selalu ingin mengontrol segala hal lalu dominan dalam segala hal ya, ini jadinya bukan apa-apa, ini justru malah akan menghancurkan diri kita sendiri kalau kita seperti itu terus ya. Jadi punya prinsip bagus, tapi misalkan kita hancur karena prinsip kita sendiri ya, karena kekakuan kita, lalu karena hal-hal yang bersifat kaku banget ya, ini justru akan membuat diri kita malah jadi tidak pernah maju dalam hidup. Karena apa? Karena saking kakunya malah nggak bisa ditekuk ya, nggak bisa lentur teman-teman ya. Oke ya, teman-teman, ini adalah untuk teman-teman Aries di bulan Oktober ini. Jadi belajar ini lebih banyak untuk masuk ke dalam dirinya teman-teman ya, lakukan pembersihan. Mungkin ada hal-hal yang masih belum bisa lepas ya dari teman-teman ya, perasaan-perasaan sakit juga ya, perasaan-perasaan kecewa, luka gitu, dan masih ada yang namanya ketakutan tentang masa depan, dan juga masih ada rasa sakit di masa lalu yang dirasakan masih sampai sekarang ya. Jadi ini ini ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan di bulan Oktober ini untuk tetap bersih-bersih diri ya, untuk tetap masuk ke dalam diri, dan untuk tetap melakukan transformasi atau perubahan ke dalam diri sendiri ya. Ada indikasi juga bahwa akan melakukan perjalanan juga ya teman-teman ya, perjalanan jauh ya, mungkin ini berkaitan dengan pengembangan dirinya teman-teman, which is itu adalah mungkin pekerjaan juga bisa, atau sekolah juga bisa ya. Oke, teman-teman Aries ya, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye.